Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdoni Irawan, PM 19316046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinyal dan sistem. Yang pertama, pengertian sinyal dan sistem. Sinyal adalah representasi dari suatu fenomena yang dapat diukur atau diamati, biasanya sebagai fungsi dari waktu atau variabel lain. Sinyal dapat berupa sinyal analog yang dapat mengambil nilai-nilai kontinu atau sinyal diskrit yang nilainya diambil dari interval waktu tertentu. Yang kedua, sistem. Sistem adalah suatu entitas yang mengelola masukan input menjadi keluaran output melalui suatu proses atau fungsi tertentu. Sistem dapat berupa sistem fisik seperti rangkaian listrik atau sistem abstrak seperti algoritma komputer. Yang kedua yaitu klasifikasi sinyal. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal yang dapat mengambil nilai-nilai dalam rentan kontinu. Contohnya adalah gelombang suara dan yang direkam. Yang kedua sinyal diskrit. Sinyal yang nilai-nilainya diambil pada interval waktu tertentu. Contohnya adalah sinyal digital dalam komunikasi data. Yang ketiga ada sinyal deterministik. Sinyal yang dapat diprediksi sepenuhnya. Contohnya adalah sinyal sinusoidal. Yang keempat yaitu sinyal stokastik atau sinyal acak. Sinyal yang memiliki unsur keacakan, contohnya adalah sinyal kebisingan atau noise. Yang ketiga yaitu operasi dasar pada sinyal. Yang pertama, penjumlahan sinyal. Menambahkan dua atau lebih sinyal dalam konteks sistem ini dapat mencerminkan penggabungan berbagai input. Yang kedua, pengalih sinyal. Mengalihkan sinyal dengan suatu konstanta berguna dalam memodifikasi amplitude sinyal. Yang ketiga ada perpindahan waktu. Memindahkan seluruh sinyal ke depan atau ke belakang dalam domain waktu. Yang terakhir yaitu pemodulasian. Proses mengubah karakteristik sinyal, misal mengubah amplitude atau frekuensinya. Yang keempat ada yaitu sistem dan operasinya. Yang pertama, sinyal linear dan non-linear. Sistem linear mematuhi proses superposisi, sedangkan sistem non-linear tidak. Yang kedua, sistem waktu tidak berbahaya. Sistem yang parameter karakteristiknya tidak berubah seiring waktu. Yang ketiga yaitu respon terhadap sinyal masukan. Dalam sistem, respon keluaran terhadap suatu sinyal masukan dapat dinyatakan melalui fungsi respon sistem. Yang kelima yaitu transformasi sinyal dan sistem. Transformasi Fourier mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang kedua ada transformasi Lapslace, digunakan untuk menganalisa sistem dalam domain frekuensi kompleks dan memberikan solusi untuk persamaan diferensial. Yang keenam yaitu aplikasi sinyal dan sistem. Pemrosesan sinyal digital dalam mengolah citra, audio, dan komunikasi digital. Selanjutnya, komunikasi tanpa kabel. Sistem komunikasi nirkabel menggunakan prinsip sinyal dan sistem untuk mentransmisikan data. Yang ketiga, mengolah sinyal biomedis dalam pemantauan kesehatan, deteksi penyakit, dan rekayasa biomedis. Kesimpulan, pemahaman tentang sinyal dan sistem sangatlah penting dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem serta memahami karakteristik sistem membuka pintu untuk berbagai inovasi dan aplikasi yang mendalam dalam dunia modern. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan dari materi yang telah kita paparkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.